Next. Nah, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil pemilik usahanya. Untuk perusahaan yang kami wawancarai kemarin, itu nama perusahaannya Insight Sablon, Pak. Lalu namanya yaitu Wahid Nur Yono, dan perusahaan ini tuh sudah berdiri pada tahun 2017. Seperti yang sudah dikatakan tadi, Insight Sablon, berarti otomatis dia berada di bidang penyablonan dan konveksi pembuatan kaos, jaket, kemeja, dan lain-lainnya. Untuk alamat dari usaha ini sendiri ada di Baratan, Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Himawan. Jadi latar belakang Insight Sablon bergerak pada bidang sablon atau konveksi pembuatan kaos, jaket, kemeja, korsa, dan lain-lain. Jadi kebetulan Insight Sablon adalah yang punya teman saya sendiri, Pak. Jadi saya tahu dari awal pembuatan perusahaan berdirinya itu dari bawah sekali, intinya dari coba-coba. Terus berkembang menjadi sekarang semakin besar ini. Lalu visi misi dari perusahaan adalah menjadi konveksi yang berkembang, inovatif, dan berdaya saing, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan meningkatkan perekonomian. Jadi kebanyakan karyawan dari Insight Sablon sendiri adalah warga sekitar. Jadi dari teman-teman sang pemilik dan ada dari orang luar juga, tapi kebanyakan dari warga sekitar. Lalu misinya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Kedua, meningkatkan jiwa kompetitif pada karyawan. Tiga, meningkatkan daya saing usaha melalui media promosi. Dan yang keempat, meningkatkan pembinaan dan kualitas produk agar meningkatkan kepercayaan customer. Insight Sablon sendiri mengikuti komunitas sablon se-Sleman. Jadi di situ jadi saling sharing-sharing antara sablon satu dan sablon yang lain agar saling meningkatkan kualitas sablonan tersebut. Gitu, Pak. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Melinda. Bentar. Nggak bisa gini ya. Nah. Oke, yang selanjutnya ada diagnosis atau assessment. Pada jasa sablon ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Permasalahan di dalam perusahaan ini seperti sewajarnya di mana dialami oleh perusahaan lain, yaitu dengan adanya pergantian karyawan. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena pemilik perusahaan ini mengalami ketidakpuasan dengan kinerja karyawan yang bekerja di perusahaannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika memasuki awal-awal masa pandemi, perusahaan sablon ini mengalami masalah yang cukup berdampak kepada pemilik usaha tersebut, yaitu adanya penurunan omset yang drastis selama masa pandemi. Selanjutnya, aja lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Gusta Melinda. Tadi sudah dijelaskan bahwa
setelah hasil wawancara, diagnosis atau asesmen kami yaitu dari pabrik atau perusahaan Insight Sablon tadi mengalami penurunan omset. Permasalahan yang dialami dari perusahaan tadi ada 3 hal, yaitu penurunan omset pada masa pandemi. Mungkin penurunan omset pada masa pandemi ini dikarenakan banyak hal ya Pak, tidak hanya di bidang perusahaan ini aja yang mengalami, tapi di banyak perusahaan atau UMKM di masa pandemi ini mengalami penurunan omset. Penurunan omset pada perusahaan ini ada beberapa pengaruh, mengalami kenaikan dan penurunan produksi sablon. Ini mengalami kenaikan mungkin karena sekarang di awal musim sekolah ya Pak, kemarin mungkin ada jasa-jasa sablon yang dibutuhkan. Ada juga penurunan sablon. Penurunan ini lebih banyak daripada kenaikannya. Penurunan lebih banyak karena mungkin konsumen masyarakat sekarang lebih di masa pandemi ini lebih banyak di rumah, dan untuk berkumpul untuk mengadakan suatu acara itu berkurang, sehingga untuk perusahaan seperti sablon menurun drastis. Itu aja. Yang kedua, kurangnya pemasukan dan dalam pemesanan produk yang diakibatkan masa pandemi ini. Yang kedua, penurunan omset diakibatkan oleh kualitas produksi. Kualitas produksi dibagi menjadi 2 lagi, komplain terkait produk oleh konsumen dan kurang cermatnya pada finishing. Nah, ini biasanya perusahaan sablon sangat-sangat berpengaruh daripada ini. Apabila komplain semakin banyak, maka timbullah opini-opini di masyarakat yang akan menyebarkan bahwa sablon di sana itu buruk, bahwa cetakan di sana itu buruk, akan mengakibatkan orang lain enggan untuk memesan di sana. Kurang cermatnya dalam finishing seperti penjahitan, terus dalam sablon yang detail-detailnya itu juga akan mengurangi. Yang ketiga, permasalahan yang disebabkan oleh kinerja karyawan. Kemarin hasil wawancara ini kinerja karyawan juga mempengaruhi hasil dari sablon. Yang pertama itu gonta-ganti karyawan, itu dulu pernah dialami juga karena gonta-ganti karyawan, jadi keterikatan antara teman-teman pekerja dan keterikatan antara atasannya juga berkurang, sehingga untuk semangatnya juga berkurang. Yang selanjutnya, pengaruhnya lagi karyawan kewalahan pada saat produksi apabila ada karyawan yang tidak masuk. Ini kemarin juga bosnya bilang apabila karyawan itu ada yang kurang, ada yang tidak masuk di bagian produksi, maka produksi hari itu juga akan menurun karena kurangnya karyawan dari salah satu. Mungkin dari saya itu aja. Bisa dilanjutkan. Oke, kira-kira solusinya apa nih? Dari sisi, kita kan orang psikologi ya, jadi kalau misalnya kita ngasih intervensi, itu harus di ranahnya Pio nih. Nah, monggo silahkan. Baik, saya akan menjelaskan terkait intervensi yang akan kami lakukan terkait permasalahan yang dialami oleh struktur perusahaan, Pak. Jadi intervensi yang kami lakukan itu bisa di slide sebelumnya, Mbak. Yang sebelumnya? Yang atasnya? Ini setelahnya malah nggak? Loh. Oke. Ini pada mau liburan kemana nih, Zulfan sama Lilin? Saya baru mau pulang ke Jogja ini, Pak. Oh, di travel? Enggak, Pak. Di mobil kendaraan pribadi, Pak. Oh, mobil pribadi. Oke. Ya, lanjut, Mas. Nah, jadi intervensi
kita jelaskan dulu, Pak. Intervensi merupakan perangkat tindakan yang direncanakan dan bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi dalam kategori dalam kategori intervensi ini terdapat 4 jenis intervensi, yaitu strategic change intervention, technostructural intervention, human resource management intervention, dan human process intervention. Bisa ke slide berikutnya, Mbak. Nah, dari keempat jenis intervensi yang saya sebutkan tadi, Pak, kelompok kami sepakat untuk memfokuskan memilih strategi change intervention untuk membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Mengingat intervensi ini berfokus pada pilihan strategis untuk mengalokasi sumber daya organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif dan menciptakan nilai-nilai yang mendorong kinerja tugas yang sesuai di seluruh perusahaan, Pak. Strategi perusahaan bisa dibantu melalui perbaikan struktur budaya lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan kultur karyawan, Pak, supaya tidak ada gonta-ganti karyawan di dalam perusahaan tersebut, supaya karyawan yang bekerja di situ langgeng gitu, Pak, betah gitu. Dalam hal ini permasalahan yang dialami perusahaan di tempat kami observasi dan wawancara secara garis besar bisa dibilang mengalami permasalahan pada strategi pemasaran dan struktur yang kurang kuat, Pak, sehingga strategic change intervention ini dirasa cukup untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Sekian mungkin dari saya. Oke, terima kasih, Mas Zulfan. Baik, Pak. Oke, sama-sama. Sambil kita bahas bareng-bareng ya. Ini siapa yang punya akses di sini, di tempat sablonnya? Atau ada yang kerja di sini? Mas Fauzi, Pak. Saya, Pak. Oh, Mas Fauzi. Ya. Ini jenengan ownernya atau? Oh, bukan. Teman saya, teman SMA saya, Pak. Oke, tapi jenengan juga kerja di sini, Mas? Gimana, Pak? Jenengan juga kerja di sini? Belum pernah, Pak. Cuma jadi hanya akses relasi pertemanan aja ya? Ya, betul, Pak. Oke, teman-teman, saya coba pengen dinaikkan slide-nya ke nomor 5 yang ada strukturnya ini yang biru-biru. Nah, oke, ini bagus ya. Saya mengapresiasi teman-teman bikin semacam bagan seperti ini. Cuma ini sedikit mungkin perlu saya revisi ya. Kalau misalnya membuat bagan seperti ini, di bawahnya tulisan permasalahan ini adalah masalah utamanya atau output-nya sebuah perusahaan. Jadi biasanya kalau output-nya sebuah perusahaan, ukurannya itu kan selalu ke omset ya, ke pemasukan. Nah, ini tulisan penurunan omset ini sebaiknya dituliskan di atas ya. Nanti yang di bawahnya ini itu adalah penyebabnya, teman-teman. Oke, kita bahas ya tentang usaha sablon. Kita agak sedikit membahas tentang praktek kewirausahaan ya. Ini kalau saya lihat sebagian besar baru ketemu dengan saya ya di forum kuliah ini ya. Benar, Pak. Nah, kemarin saya 2017 itu ngajar pelatihan psikologi, sistem rekrutmen sama kewirausahaan ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita melihat permasalahan di suatu usaha, kita perlu tahu dulu kan arahnya usaha ini itu mau kemana arahnya. Nah, terkait dengan usaha, ini kan usaha yang kebutuhannya tersier ya, bukan primer ya. Kalau primer tuh kayak restoran, kayak tempat makan, kayak misalnya ya kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. Sedangkan ini kan sablon. Nggak semuanya butuh sablon tuh, Mas, Mbak. Jadi tidak setiap hari orang membutuhkan sablon hanya untuk di
kegiatan-kegiatan tertentu. Ini kalau misalnya mau dikaitkan dengan COVID, tidak apa-apa sih, dikaitkan dengan corona. Tapi mungkin yang perlu dicermati adalah ketika kita mengangkat permasalahan suatu perusahaan, kita perlu tahu dulu output-nya sebuah perusahaan itu apa. Misalnya ambil contoh sablon ya. Teman-teman bisa bisa menilai nggak standar apa ya usaha sablon yang bagus itu kalau kayak gimana kira-kira? Monggo, siapa aja bisa jawab. Kalau usaha sablon, dikatakan usahanya ini bagus, ya, mungkin terkenal, banyak orang yang pakai jasanya dia misalnya. Ini apa ukurannya? Kayaknya kualitas, Pak. Oke, pertama kualitas ya. Bahannya, kualitas dari produknya sendiri. Ya, Oke, yang kedua kira-kira ada lagi nggak? Waktu pembuatan, jadi tidak. Oke, artinya apa? Pelayanan ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya Mas jadinya 2 hari misalnya, ya wes benar-benar 2 hari sesuai dengan apa kesepakatan. Oke, selain kualitas produk, selain pelayanan, servis, ada lagi nggak kira-kira? Ukuran bahwa sebuah lokasi sablon, tempat sablon ini dapat dikatakan bagus ya, baik di mata para konsumen. Saya mungkin mau menambahkan, Pak. Boleh, monggo Mas Zulfan. Nah, tadi kan Mas Fauzi sudah menyampaikan terkait kualitas, Pak. Mungkin yang saya tambahkan itu terkait bahan yang digunakan untuk menyablon itu, Pak. Oke. Ya, kalau mau ngomongin kualitas produk, banyak banget ya. Bisa mungkin dari bahannya misalnya, bahan kaosnya, atau mungkin dari bahan misalnya catnya misalnya, atau mungkin katakanlah dari kualitas apa, saya nggak tahu, lemnya atau apa dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira teman-teman di awal diungkap dulu. Jadi, ya ini karena masa pandemi ya, karena masa COVID, semuanya akhirnya dikaitkan dengan COVID. Cuma ketika tidak ada COVID, ini teman-teman paling nggak perlu mencantumkan dulu apa yang menjadi standarnya dari perusahaan ini. Misalnya kayak laundry. Ini kalian kalau nyuci baju, sering ke laundry, apa sering nyuci sendiri? Sendiri, Pak. Nyuci sendiri. Laundry, Pak. Ya, Pak. Sendiri, Pak. Oke, Mbak Lilin coba ya. Mbak Lilin kan ke laundry nih. Kamu pertimbangannya memilih tempat laundry itu apa, Mbak Lilin? Kalau saya sendiri sih, yang pasti cepat, Pak. Pengerjaannya cepat, terus hasilnya baik. Yang penting nggak pernah mengecewakan gitu deh, Pak, kalau saya. Yang nggak pernah ngecewain kamu tuh kayak gimana? Ya nggak pernah ngecewain ya, kayak misalkan banyak tuh, Pak, laundry yang misalnya kita masukin baju, tau-taunya baju kita ada yang hilang, terus pokoknya ketika misalnya barang kita hilang, terus mereka tuh mau tanggung jawab akan hal itu. Terus pekerjaannya rapi. Kadang kan masih ada laundry yang masih bau apek. Nah, saya tuh biasanya milihnya yang hasilnya tuh wangi, kayak gitu, Pak. Oke, misalnya laundry ya. Kita ambil contoh laundry. Diconcat aja deh, di Storan, sampai ke Candi Gebang, stadion deh misalnya. Itu kan laundry bisa ratusan, kan? Ya, bisa banyak banget. Nah, masing-masing laundry itu kan mereka menjual, apa ya, menjual keunggulannya kan. Misalnya katakanlah, kayak ada laundry menjual, ini cucian dipisah antar konsumen misalnya. Terus mungkin cucian cewek cowok dipisah misalnya. Terus ada paket ekspres 24 jam misalnya. Nah, itu adalah berapa unggulan atau berapa standar kinerja dari suatu lokasi usaha. Makanya kadang orang lebih cenderung untuk datang ke tempat sebuah usaha, apalah servis pelayanan, yang secara kebutuhan dapat terpenuhi. Nah, ini sablon. Ini agak susah nih kalau misalnya kita kaitkan dengan pandemi. Kalau misalnya usaha restoran, usaha makanan misalnya, atau mungkin usaha apa ya, yang primer lah, itu orang tetap butuh kan. Walaupun kondisi pandemi, PSBB, kita nggak keluar, nggak berkerumun, nggak ada acara dan sebagainya, orang tetap butuh makan, tetap butuh jajan, ya, tetap butuh asupan. Misalnya, kalau yang sekunder, salon misalnya,
salon itu kan kebutuhan sekunder lah ya. Jadi kita nggak butuh setiap saat, tapi terkadang juga butuh. Ya. Tapi karena masa pandemi, mungkin banyak orang yang menunda untuk memenuhi kebutuhan di salon. Kayak kemarin nggak heran, 3 bulan pertama banyak yang gondrong-gondrong kan, karena takut ke salon kan. Nah, ini sablon. Sablon itu kan kebutuhan tersier. Jadi biasanya kalau si owner, ini agak sedikit menyinggung soal praktikum kewirausahaan ya. Kalau misalnya orang menjual kebutuhan primer, nggak banyak orang yang beli, tinggal merubah aja. Strateginya seperti apa? Kalau orang biasanya kalau nggak ada COVID, nggak ada corona, datang langsung ke tokonya, beli langsung misalnya. Nah, ini mungkin pakai sistem online, delivery dan sebagainya. Kalau misalnya pulsa dan sebagainya, mungkin gampang sekarang udah pakai mobile banking dan sebagainya. Nah, ketika sablon di masa pandemi, apakah masih ada orang yang pakai jasa sablon? Itu yang perlu dilihat dulu sama teman-teman. Ini biasanya terkait dengan tujuan si owner ya. Karena kalau misalnya seorang pengusaha itu, kan ada 3 cara kan, atau mungkin 3 jalur yang bisa dilakukan oleh seorang pengusaha. Yang pertama, dia menjual produk yang lagi tren. Artinya dia nggak punya satu patokan produk tertentu. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia menjual produk yang sedang tren. Di Jogja nih, misalnya ada es kopi misalnya, ada tahu, atau kemarin sempat ada tren es kepal ya. Ini lagi tren juga ikan cupang misalnya, sampai keluar Jawa bahkan nih sekarang. Ya, itu contoh beberapa usaha yang dipilih karena sedang tren. Nah, yang kedua, orang jualan karena memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, dia mungkin misalnya katakanlah habis dipecat nih, habis di PHK, butuh pemasukan, yaudah, dia orientasinya nyari omset. Jual apa aja. Nah, yang ketiga, orang memutuskan untuk menjual suatu produk karena dia minat atau mungkin memiliki passion terhadap produk tersebut. Sehingga nggak terbatas soal tren. Jadi misalnya katakanlah Mas Zulfan nih. Mas Zulfan punya minat terhadap pertanian. Nah, Mas Zulfan menjual menjual tahi kebo misalnya, untuk bahan baku untuk pupuk misalnya. Ya kan nggak semua orang butuh tahi kebo kan, Mas? Misalnya kayak gitu. Tergantung kita segmentasinya mau kemana kan arahnya kan. Nah, ini juga perlu diungkap lagi. Ini bagaimana si owner-nya. Karena si owner juga punya karyawan kan, juga punya tujuan ke depan seperti apa kan. Atau misalnya kalau misalnya merubah strategi, nah ini seperti apa perubahannya. Kayak misalnya seniman ya, musik ya, dia nyari duit dari konser. Biasa ngadakan konser ya di Kerdosono, di Gor UNY, siapa kayak Sound Seven, Tulus, Raisa misalnya. Terus karena pandemi, nggak banyak orang kumpul, nggak ada event, nggak ada konser dan sebagainya, dia merubah strategi dengan menjual konsernya di platform digital kan, di YouTube ya, di di IndiHome ya. Kalau misalnya sekarang bioskop, banyak PH yang merubah strategi. Mereka nggak memasarkan di bioskopnya, tapi di mana? Di TV kabel, di Catch Play, di Mola TV misalnya. Nah, itu contohnya ya. Nah, nanti monggo teman-teman seperti apa? Apakah kayak kemarin misalnya perusahaan percetakan di UGM itu tahu nggak teman-teman? Tahu perusahaan percetakan Prima nggak? Prima dekat UGM, dekatnya Merta Kampus. Dia merubah strategi dengan membuka order via online misalnya. Pakai email, pakai WA misalnya. Nah, apakah bisa dilakukan dengan cara seperti itu? Nah, nanti mungkin bisa dibahas lagi dengan satu kelompok seperti apa. Gitu ya, teman-teman gambarannya. Makanya setiap perusahaan punya arah. Nah, ini kan juga mungkin Mas Fauzi juga perlu ngobrol sama temannya. Ini usaha satu-satunya dari temannya, atau dia punya usaha yang lain, seperti apa. Karena misalnya dia ini menjadi usaha satu-satunya, ya dia harus berpikir keras kan.
bagaimana pemasukan untuk dirinya harus tetap ada. Tapi misalnya dia punya usaha yang lain, ya tergantung orangnya seperti apa nanti. Kayak kemarin ada pengusaha bis wisata, kan orang nggak banyak piknik, orang nggak banyak bikin kegiatan, terus dia merubah bis wisatanya jadi kafe, jadi coffee shop berjalan. Itu di Kota Baru. Sekarang masih ada kok, setiap Sabtu Minggu apa ya, atau hari biasa, saya nggak tahu, lupa. Jadi dia merubah konsep bis wisatanya, nggak digunakan buat piknik. Dia merubah konsep bis wisatanya jadi kafe. Jadi orang bisa minum kopi, tapi sambil jalan-jalan keliling Jogja aja. Nah, itu juga contoh strategi ya. Nah, nanti seperti apa buat teman-teman? Apakah misalnya merubah settingan, nggak menyablon kaos, tapi nanti nyablon mug atau nyablon apa dan sebagainya. Nah, nanti bisa dibuat lebih spesifik. Ini sudah bagus, sudah bikin bagan, sudah bikin alur. Cuma nanti teman-teman, memang ini karena kondisi COVID ya, jadi nggak apa-apa sih kalau mau dikaitkan sama COVID. Tapi kalau di luar COVID, di luar Corona, yang menyebabkan omset bisa turun, kan bisa macam-macam kan. Bisa produknya yang semakin jelek kualitasnya, atau mungkin kepuasan kerja. Kayak tadi membahas soal pergantian karyawan, turnover, itu kan juga bisa membuat si perusahaan jadi goyah kan. Karena ganti-ganti perusahaan, ganti-ganti karyawan, harus ngajari lagi, harus rekrut lagi, keluar duit lagi, ngajari, butuh waktu yang lama, sehingga omset atau target nggak tercapai misalnya. Nah, dipilih yang paling penting ya, dipilih yang paling urgent. Karena kalau misalnya kita membuat semacam intervensi, dari sekian banyak akar masalah, pilih satu akar masalah yang paling urgent. Mungkin COVID, mungkin Corona. Nah, nanti monggo silahkan seperti apa. Kalau memang ini menjadi akar masalahnya, nah nanti bagaimana? Tinggal pemikiran teman-teman untuk kembali mengarahkan perusahaan sesuai dengan tujuannya. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum terlalu jelas, ya ini saya rekam teman-teman. Nanti saya share di grup di YouTube, bisa dilihat lagi. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan ke saya, nanti bisa chat di grup ya. Gitu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Nanti sedikit dibenahi, nanti tinggal dikumpulkan saja di UAS. Di UAS kita nggak ada ujian ya untuk praktikumnya ya. Jadi hanya mengumpulkan laporan saja, satu kelompok, satu laporan, dan mohon jangan sampai anggota kelompok tertinggal masuk dalam laporan. Nanti bikin laporan, ternyata Mas Fauzi nggak ada namanya, nanti kita juga nggak mau repot ya, istilahnya hanya mengacu pada absen saja yang tertulis di proposal sebagai bentuk atau mungkin bukti ujian akhir semester. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Sukses semuanya, sehat-sehat. Yang lagi P3, lagi seminar, skripsi, lancar. Semoga besok dilancarkan segala sesuatunya ya. Insya Allah tahun depan, ada rezeki, ada waktu, kita bisa ketemu di forum kuliah, insya Allah. Ya, amin. Oke, itu aja saya tutup. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Semuanya ya, lancar ya. Siapa? Amin, Pak. Oke.